demonstrasi software. Insya Allah di minggu kedua kita langsung demonstrasi software ya. Nanti saya jelaskan beberapa software yang nanti kita gunakan, yang akan saya demonstrasikan ya selama 1 semester ini. Nah, silakan kalian presensi dulu ya untuk kelas malam ini. Itu yang paling kiri itu ada kelas RA, yang bawah kelas RB, yang kanan itu kelas RA ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian untuk presensi ya. Izin bertanya, Pak. Ya, ada apa? Jadi barcode-nya itu yang bisa ke-scan yang RB, Pak. Gimana? Barcode-nya yang bisa ke-scan cuma di kelas yang RB. Mas RA nggak bisa? Iya, saya udah coba scan, terus di siakan juga nggak berubah absensinya, Pak. Kamu kelas apa? Kelas RA, Pak. Kita bisa cek dulu ya. Bisa semua aja. Untuk kelas RA yang udah presensi ini 16 orang ya, saya sebutkan. Yang udah ya. Yuda, Yuda Aidil, Farhan, Elvia, Azizul, Cicilia, ada Frederick, Salsabila, Niputu, Isnaini, Rodo, Geraldo, Imam, Putri, Muhammad Salaisha, Muhammad Ramadan, Rizky Saputra, Muhammad Aliandra, dan Azga Noval. Udah, itu udah absen. Kelas Untuk kelas RB banyak ya, 30-an. Kelas RC udah 13 orang. Bisa itu. Namanya bukan gadgetmu yang bermasalah. Oh ya, Pak. Saya coba lagi, Pak.
Oke ya, sembari kalian masih saya menunggu presensi, saya minta satu ketua kelas setiap kelasnya ya. Kelas RA siapa yang mau jadi ketua kelas? Angkat tangan ya, dan sebut namanya siapa kelas RA dulu. Izin Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Imam Mauluya dari Coba on kelas cam RA. dulu, saya mau lihat on cam. Imam Praja, kelas RA ya. Iya Pak. Oke, saya cek ketua kelas sekarang. Imam Praja. Imam. Namamu belum ada Imam. Kenapa Pak? Namamu Imam Praja kan? Imam Mauluya Indra Praja Pak. Oh iya. Oke. Sudah saya set ketua kelas. Sekarang kelas RB siapa? Siapa yang mau jadi ketua kelas RB? Nggak ada? Kelas RB nggak ada ya? Kelas ya, on cam ya. Langsung on cam siapa yang mau. Dan sebut namanya siapa. Kelasnya kelas RB, Ferdi Putra. Ya udah kelas RC. Oke, kelas RB Ferdi ya. Kelas RC siapa? Angkat tangan. On cam. Saya Pak. Johan tadi? Duluan. Tahu Iya, kelas Pak. apa Johan? RC, Pak. Ya udah ya. Johan apa namanya? Johan Ezekiel, Pak. Nah. Johan Ezekiel. Kalau ada yang ingin tanya silakan ya. Jadi kelas RB itu Verly ya. Verly. Maaf Pak, untuk absen yang RA sama RC masih bermasalah Pak. Ya kalau masalahnya personal nggak bisa saya. Ini saya share aja ya. Kalau nggak percaya ya kalian. Kalau teman kalian bisa, kalian nggak bisa, ya nggak tahu saya gimana caranya coba. Tapi ini lumayan banyak yang tidak bisa Pak. Seperti ini karena pinggirnya hitam gitu kan, jadi kayak ini kurang rapi gitu. Oke, saya perbaiki. Iya Pak, mayoritas kelas RA belum bisa Pak. Nah, Baik Pak, terima kasih Pak sudah bisa. kelas RA 10 orang lagi ya. Mungkin memang nggak hadir 10 orang ini. Udah 30 orang. Atau memang ngambilnya 29, tapi kedata 40 orang ya. Yang lain gimana? Udah ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah Pak.
RC ini 23 ya. 23 orang kalau RC. Kalau kelas RA harusnya udah bisa kelihatan ya di siakat kalian berhasil atau tidak ya. Kelas RB ya 35 orang. Baik, ya baik ya, kita mulai ya. Eh, untuk pertama gitu ya, saya akan share ke kalian itu bagaimana rencana pembelajaran semester kalian gitu ya. Di sini saya sudah mempersiapkan RPS gitu ya untuk software tambang. Sebenarnya sama seperti di sebelum-sebelumnya ya. Nanti ada beberapa software yang akan saya sharing gitu ya ke kalian untuk memahami atau setidaknya mengetahui dulu lah, karena ini memang software tambang hanya belajar kulit software ya. Kalau misalnya kalian mau lebih dalam, itu nanti tergantung kalian mau ke mana gitu ya untuk konsentrasinya. Karena kalau saya tidak menyarankan juga kalian bisa semua software ya, untuk apa gitu ya. Kalau kalian mau ke eksplorasi, cukup pemetaan gitu ya, QGIS, ArcGIS ya. Kalau mau ke geotek, slide gitu ya. Mau ke main plan baru ke Surpak atau ke Mindscape, nggak usah semuanya gitu ya. Ngapain semuanya? Oke, nah kalau kalian sudah memilih untuk konsentrasi di bidang apa, bidang ilmu apa, baru kalian belajar detail dan itu kembali ke dosen masing-masing gitu ya. Oke, itu dulu kalian pastikan ya, agar nanti di KP, di TA gitu ya, kalau bisa disupport dengan software gitu ya. Karena memang di tambang itu sudah digital gitu ya, sudah didukung dengan kemajuan software, nggak manual lagi ya, nggak konvensional lagi maksudnya, nggak konvensional lagi, itu full dengan software. Nah ya, untuk detailnya ya, ini saya akan share juga di apa namanya itu di GCR, dan apa saja softwarenya akan saya jelaskan di sini di materi kita. Nah, bagaimana peran software ini gitu ya, di kegiatan pertambangan ya, saya jelaskan satu-satu. Tapi sebelum itu, tadi ketua kelas sudah ada. Tolong setelah kelas ini selesai ya, isi langsung BAP di siakat kalian ya, sesuai dengan judul ya yang saya sampaikan hari ini dan apa saja materi yang saya sampaikan gitu ya. Jangan disamakan dengan apa yang saya tulis gitu ya. Apa yang saya sampaikan kalian tulis gitu ya. Itu. Dan yang kedua, nanti ketua kelas saya panggil prodi ya, nanti ya, untuk menandatangani kontrak kuliah. Oke, tapi nggak buru-buru ya, bisa mungkin di minggu kedua ya, kalau kita ketemu offline paling saya bawa ya. Atau memang kalian nanti lagi nggak sibuk, lagi nggak ada kuliah, bisa ke prodi gitu ya. Berkasnya juga belum siap gitu ya. Baik, sebelum mulai ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita masuk yang pertama ya. Nah, nanti ini tercantum juga di dalam kontrak kuliah. Jadi di software tambang itu ada 4 komposisi penilaian gitu ya. Ada yang pertama kuis itu 10% ya. Ada tugas 20%, UAS UTS masing-masing 35% ya. Untuk kalian mendapatkan nilai A itu minimal 85 gitu ya. Tapi kalau kalian nilai 71 itu sudah AB. Oke?
Apabila saya sedikit berbeda dengan yang lain, misalnya 75 itu udah A gitu ya. Dalam penilaian masih sangat mempertimbangkan nilai kasihan gitu ya. Kalau saya sudah mempertimbangkan nilai kasihan dan batas nilai A itu rendah gitu ya, saya takut kualitas kalian akan menjadi rendah juga ya. Jadi kalau nilai kasihan nilai AB itu udah cukup ya. Kalau kalian merasa mau nilai A, harus berjuang ya, harus berusaha lebih keras ya. Makanya batas AB dan A itu cukup jauh gitu ya. Begitu ya. Nah, untuk UAS UTS di software tambang itu per kelompok, tapi sifatnya bukan project based learning ya. Nanti saya kasih kasus ya. Contoh di sebelum-sebelumnya UTS, saya kasih koordinat dan kalian cari di mana lokasi ini. Kalian buat peta gitu ya. Dan kalian identifikasi kira-kira peta itu berada di kabupaten apa, daerah apa gitu ya. Dan kira-kira iup tambang apa gitu. Nah, itu contohnya ya. Datanya ya koordinat saya dari saya gitu ya. Nah, itu contoh gitu ya. Nah, ini rencana gitu ya. Minggu 1 dan sampai minggu 7 ya, atau nanti sampai minggu ke 15, saya rencanakan itu full luring sebenarnya. Tapi memang kalau ada hambatan yang nggak bisa, daring gitu ya. Apalagi nanti kita belum full dikasih ruangan, mau nggak mau emang harus daring ya. Begitu juga kalau misal kelas kalian kompak, Pak, kelas kami nggak bisa luring, Pak. Untuk minggu ini kami minta daring. Silakan aja, tolong disampaikan dari perwakilan ketua kelas, gitu ya. Saya akan menerima gitu ya, kalau kalian memang kompak untuk dilakukan secara daring, gitu ya. Nah, untuk minggu 8 dan 16 gitu ya, kalian cuman mengumpulkan hasil studi kasus itu tadi ya. Ngumpulin gitu ya, nggak ada ujian. Jadi soalnya akan saya berikan 1 minggu sebelum minggu 8, berarti di minggu 7 saya sudah kasih. Gitu ya. Jadi ada waktu 1 minggu, kalian kerjakan secara bersama-sama atau berkelompok gitu ya, untuk memenuhi tugas studi kasus pengganti UTS dan pengganti UAS gitu ya. Kalau untuk pengganti UAS ya saya kasih soalnya di minggu 15 seperti ya. Minggu 16 kalian kumpul. Oke? Nah, untuk selanjutnya software-software yang akan saya demonstrasikan, tolong kalian install gitu ya di laptop kalian ya, dan masternya ada di link ini gitu ya. Tolong download, dan apabila misal nanti kalian memiliki software yang versinya lebih baik, silakan saja gitu ya, nggak jadi masalah. Misalnya AutoCAD, Pak, saya pakai yang 2025, nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya baru pakai 2024 ya. Tapi sekarang belum ya, biasanya bulan 11 ya 2025 ya. Bulan 11 atau bulan Oktober ya, bulan 10 itu udah keluar 2025. Sekarang belum ya, 2024 udah cukup baru. Terus misalnya yang lain AutoCAD, kalau saya pakai 10,8 ya. Kalian mau pakai yang 10,6, mau sama mirip-mirip saja ya. Asal jangan pakai ArcGIS Pro ya. Itu agak sedikit berbeda. Oke? Tapi kalau Surpak gitu ya, itu sama, silakan diinstal. Slide gitu ya, PS2 itu silakan diinstal. Biasanya yang mata kuliah software yang umum itu ya, ArcGIS gitu ya, ArcMap gitu, atau nanti ada AutoCAD gitu ya. Itu silakan kalian install versi yang terbaik gitu ya kalau bisa. Tapi lihat-lihat juga spek laptop kalian, jangan memaksakan gitu ya. Kalau memang speknya standar, ya udah install yang kira-kira ringan saja ya. Sebatas ini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya masuk ke materi. Untuk linknya tidak aktif, Pak. Aktif, coba saya klik ya. Aktif kok. Atau nggak aktif, kamu ngekliknya nggak ada ini ya. Emang kamu bisa ngeklik di sini? Ya, Fokus Pak, saya sudah saya scan copy, Pak.
Saya copy aja ya. Ini di apa itu? Nanti saya share. Sebenarnya saya sharing di sini aja ya nanti ya. Nggak bisa nih. Oh, udah Pak, udah bisa Pak. Tolong dicoba dulu ya. Baru nanti bilang nggak bisa ya. Baik ya, silakan dipilih gitu ya. Di-download digunakan sebaik mungkin gitu ya. Kalian ini. Nah, sebagai informasi juga sebenarnya ada satu lagi software yang sudah diinstal di lab kita, 3D Mind namanya, itu untuk software perencanaan itu ya. Dimulai dari untuk blok model gitu ya. Jadi membuat atau memperkirakan sumber daya cadangan, mendesain pit gitu ya, sampai ke scheduling itu bisa sebenarnya. Nah, silakan manfaatkan itu gitu ya kalau kalian mau pada berencana untuk ke main plan gitu ya. Atau kalau kalian mau yang biasa gitu ya, yang ada crack gitu ya, bisa menggunakan Manscape atau Surpak. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Gak ada ya? Nah, mata kuliah software tambang ini ya, ini memberikan singkat beberapa teori, konsep gitu ya, dan demonstrasi. Saya tidak langsung demonstrasi ya, agar kalian tahu apa yang kalian buat di software itu dasarnya ya. Jadi konsep itu penting, karena dengan kita mengetahui konsep, kita tidak akan disebut atau tidak akan menjadi operator software ya, tapi kalian tetap menjadi seorang engineer ya. Nah, engineer itu konsep pemahamannya itu yang harus hanya membantu gitu ya. Oke. Nah, nanti kalian gitu ya bisa belajar software-software yang sifatnya keteknikan secara umum seperti AutoCAD, dan secara khusus software-software pada bidang pertambangan gitu ya. Nah, dasar-dasar software ini gitu ya bertujuan agar kalian bisa mempersiapkan dan mengenali ya. Jadi saya nggak dalam-dalam gitu ya, mempersiapkan dan mengenali jenis data apa yang nanti diperlukan untuk kegiatan eksplorasi sampai eksploitasi gitu ya. Mulai dari mencari, atau nanti nggak usah mencari ya, membuat cadangan, sumber daya cadangan, sampai nanti perencanaan tambangnya gitu ya. Nah, itu tujuan dari mata kuliah ini. Nah, ini rencana materi perkuliahan yang akan saya sampaikan gitu ya. Nanti yang pertama hari ini gitu ya, perannya software itu bagaimana di industri pertambangan. Yang kedua, nanti di minggu kedua saya akan langsung demonstrasi basic software AutoCAD ya, fungsi-fungsi sederhananya bagaimana, perintah dasarnya seperti apa gitu ya. Karena kenapa AutoCAD? Ini sangat penting ya. Karena anak teknik ya, mau sipil, mau tambang, mau geologi gitu ya, apalagi elektro gitu, sudah itu mesin, dia pasti pakai AutoCAD ya. Jadi jangan heran lagi dan jangan dianggap asing lagi software AutoCAD ini ya. Dan software AutoCAD ini banyak sekali data-datanya yang bisa dikombinasikan dan mendukung gitu ya, ketika kita menggunakan software-software khusus tambang ya. Misal Surpak itu sangat erat gitu ya, sangat membutuhkan ya desain-desain yang lebih detail di AutoCAD gitu ya, karena ada beberapa kekurangan di Surpak gitu ya. Nah, untuk kombinasi software Surpak dan AutoCAD ini sebenarnya tadi 3D Mind gitu ya. Nah, 3D Mind ini tetapi karena student lisensi gitu ya, itu banyak sekali batasan-batasan untuk pengolahan softwarenya gitu ya. Tapi silakan saja kan manfaatkan gitu ya, bagaimana AutoCAD ini nanti bisa menjadi penunjang ya, atau pendukung software-software tambang yang akan kalian gunakan. Yang kedua, nanti kalian akan saya berikan
demonstrasi bagaimana membuat pemetaan di permukaan menggunakan Global Mapper dan ArcGIS gitu ya. Jadi kalian minimal bisa buat peta nanti ya. Yang keempat, materi tentang topografi. Jadi gini, bentuk 3 dimensi muka bumi ini sebenarnya kita bisa buat sendiri gitu ya. Mau di rumah kalian, contohnya nanti akan saya buatkan di ITERA gitu ya. Bagaimana permukaan di ITERA itu gitu ya. Nah, itu nanti disebut dengan topografi gitu ya. Selain kalian bisa membuat peta ya, yang sifatnya itu 2 dimensi, kalian juga akan bisa membuat topografi gitu ya. Nah, sehingga secara tidak langsung kalian akan bisa membuat atau dikatakan membuat data SRTM atau DEM gitu ya. Selanjutnya nanti bisa kalian juga memanfaatkan gitu ya, mendesain lereng dan terowongan sederhana menggunakan software AutoCAD gitu ya. Untuk apa gitu ya? Yang nantinya akan digunakan di software survey, Pesto dan Slide gitu ya. Nomor 5 ini software AutoCAD-nya sebagai pendukung ya, desain untuk digunakan di Slide dan Pesto ya. Nah, yang keenam, kita mulai masuk software Surpak ya, bagaimana nanti membuat geologi database ya. Jadi data-data geologi yang umumnya data bor ya, yang dikumpulkan atau dibuat data menjadi data Excel gitu ya. Data Excel itu akan bisa divisualisasi secara 3 dimensi, berbentuk lubang bor. Nah, itu disebut dengan geologi database gitu ya. Dan nanti dasar-dasar juga apa itu bagaimana konsep perencanaan tambang atau main plan-nya. Selanjutnya, kalian juga akan memulai untuk bisa mendesain dengan mengetahui bentuk data di Surpak gitu ya. Apa itu string, apa itu surface, apa itu solid ya. Oke. Nah, ini masih Surpak gitu ya. Terus yang kedelapan, kalian akan mendesain pit ya, atau saya nanti mendemonstrasikan desain pit yang awalnya akan menggunakan AutoCAD dan nanti juga bisa saya contohkan menggunakan Surpak ya gitu ya. Terakhir, kalau kalian sudah bisa membuat pit ya, kalian akan mengkombinasikan ya bagaimana software AutoCAD dan Surpak ya untuk mendapatkan lereng. Jadi lereng pit itu di semua arah mata angin bisa kita section atau kita buat penampangnya gitu ya. Itu bisa kita lakukan di Surpak gitu ya, dan bantuan AutoCAD. Baik ya, itulah materi software-software yang mungkin akan saya nanti demonstrasikan ke kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, ini simbol ya atau tampilan depan dari software-software ya. Ini AutoCAD 2021, ada Surpak, ada Slide, ada Pesto ya, ada ArcGIS, di dalamnya ini ada ArcMap, ada Global Mapper gitu ya. Nah, ini gambaran-gambaran tampilan depan ya untuk software yang akan saya berikan. Nah, kita masuk ke AutoCAD ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kalian tolong dipersiapkan gitu ya, bahwa ini AutoCAD 2020 ya. Minimal laptop kalian itu memiliki spek seperti berikut ya. Kalau bisa minimal Core i3 gitu ya. Sudah 8 GB RAM kalian, dan nggak apa-apa kalau misalnya cuman display grafik gitu ya. Kalau bisa VGA gitu ya, lebih baik gitu ya, agar nanti dalam pengolahannya nggak nge-lag gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Pak, bagaimana misalnya nggak ada laptop gitu ya. Nah, kita ada lab komputer gitu ya. Jadi kalian bisa ke TIK menanyakan mana lab komputer yang free gitu ya, yang bisa kalian pinjam untuk praktek, bisa gitu ya. Karena apa? Logikanya kalau kalian mengambil mata kuliah ini, kalian akan bisa menggunakan software di laptop ya, atau di komputer. Jadi tolong kalian berusaha gitu ya. Jangan memaksakan. Misalnya, Pak, saya ngambil software tambang, saya nanti memaksakan tuh dengan orang tua gitu ya. Nggak seperti itu ya. Tolong nanti jangan memberatkan orang tua. Kalau misalnya kalian belum ada laptop ya,
software tambang ini bisa diambil semester kapanpun, ya. Kalian mau semester 5, semester 6, ya, itu masih bisa. Gitu ya. Nah, contohnya ini gitu ya. Di AutoCAD ternyata pit itu bisa dibuat di AutoCAD gitu ya. Tapi zamannya membuat pit di AutoCAD sudah lewat ya. Ini konvensional sekali ya. Makanya di AutoCAD sekarang AutoCAD nggak lagi ya digunakan engineer tambang untuk membuat pit ya. Dia ada sendiri. Tadi saya bilang surpak atau landscape gitu ya. Nah, di AutoCAD sendiri sebenarnya pitnya udah cukup baik kalau bisa kita buat secara detail itu ya. Seperti surpak ya, tapi ya itulah karena powerful software ya, membuat rumah bisa, desain rumah bisa gitu ya. Apalagi cuma ngedesain pit doang, pasti bisa gitu ya. Nah, ini contohnya software AutoCAD yang desainnya itu udah advance gitu ya, yang sudah di atas rata-rata lah gitu ya, bisa membuat pit di AutoCAD gitu ya. Nah, selain itu juga bisa membuat penampang dua dimensi apa namanya terowongan gitu ya. Artinya kalau bisa 2 dimensi terowongan, nanti bisa juga 3 dimensi, begitu ya. Ini penampang lereng 2 dimensi ya, berarti 3 dimensi juga bisa gitu ya. Tetapi perlu diingat ya, software AutoCAD ini adalah software design, bukan software analisis. Jangan salah gitu ya. Contohnya apa software analisis? Itu slide dan S2. Dia menganalisis untuk mengetahui faktor keamanan lereng atau terowongan. Di software AutoCAD itu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya di software lain seperti FEM gitu, AutoCAD FEM gitu ya, itu bisa gitu ya. Dia menganalisis lereng atau terowongan untuk mendapatkan faktor keamanannya ya. Itu berbeda. Tapi yang saya akan demonstrasikan AutoCAD ini bukan AutoCAD FEM, tapi AutoCAD secara general atau secara umum gitu ya. Nah, sekarang ada ArcGIS ya. ArcGIS ini suatu software yang memiliki software-software lainnya ya, di dalam ArcGIS itu ya. Contohnya ada ArcMap, ada ArcSkin gitu ya. Nah, itu di dalam ArcGIS. Yang sering kita gunakan itu ada ArcMap gitu ya. Atau kalian juga bisa menggunakan QGIS nanti ya. Bagi yang ngambil pemetaan dengan Pak Edo juga mengajarkan QGIS ya, pemetaan buat peta lah gitu ya di permukaan. Oke. Nah, ini beberapa contoh peta gitu ya yang sudah jadi ya. Ini petanya saya yang buat ya, jadi saya nggak masukkan sumbernya. Jadi kalau sudah menguasai ArcGIS gitu ya, nanti juga selain itu saya tambahkan Global Mapper gitu ya, kalian sudah bisa membuat peta gitu ya, dan sangat berguna ini. Oke. Kalian mau KKN meninggalkan peta di desa bisa gitu ya, setelah mengambil kuliah ini. Oke. Atau kalian mau membuat peta tempel di kos-kosan kalian, silakan aja ya. Semua muka bumi ini kalian bisa petakan gitu ya. Oke. Nah, ini contoh. Ada yang tahu nggak ini peta apa nih? Ada yang pernah baca-baca gitu ya? Peta kontur, Pak. Oke, ini peta kontur. Kalau yang ini ada yang tahu? Baca ya, morfologi ya. Yang ini peta geologi gitu ya. Ada di sini di judulnya. Nah, jadi apa? Peta yang standar itu dia pasti memiliki grid gitu ya. Grid itu ini nih. Ya. Memiliki legenda gitu ya. Nah, itu pasti ada gitu ya untuk peta yang standar ya. Nanti untuk apa sebenarnya? Untuk kalian belajar membuat peta yang nanti bisa diakui. Terus digunakan apa untuk peta ini? Nanti laporan KP kalian, laporan penelitian gitu ya, laporan TA. Itu kalau membuat peta, ya setidaknya kalian sudah belajar di sini gitu ya. Membuat peta dengan standar-standar yang cukup diakui gitu ya. Nah, selain ArcGIS ada juga Global Mapper ya. Global Mapper ini software yang cukup praktis untuk mengolah data DEM. DEM itu apa?
data bentuk muka bumi secara 3 dimensi ya. Seluruh ya di dunia ini sudah dibuatkan DEM-nya gitu ya. Nah, data DEM itu bisa diolah di Global Mapper ya. Apakah ArcGIS bisa? Bisa gitu ya. Tapi kalau saya ajarkan satu, kalian akan bisa ArcGIS saja. Setidaknya di Global Mapper ini gitu yang lebih praktis, kan juga bisa mendapatkan misalnya sekedar kontur gitu ya. Itu bisa dapatkan di sini. Terus juga bisa menganalisis arah aliran air ke titik yang paling rendah. Digunakan untuk apa gitu ya? Bisa digunakan kalau ditambah nanti catchment area gitu ya. Kalau sudah belajar kan misalnya gitu ya. Itu bisa kita gunakan. Nah, ada juga software Rock Science ya. Seperti tadi kan ArcGIS, ini Rock Science. Rock Science ini adalah perusahaannya gitu ya. Nah, di dalam Rock Science itu ada contohnya slide gitu seperti ini. Slide ini untuk menganalisis kestabilan lereng. Ada PES2 ini untuk menganalisis kestabilan terowongan ya. Slide dan PES2 ini yang membuat adalah perusahaan engineer perusahaan Rock Science tadi ya. Masih banyak ya. Rockfall, Rockplan gitu ya. Udah itu RS2, RS3 gitu. Banyak sekali ya Rock Science ini ya softwarenya. Nah, bagi yang mau mendalami geotek ya, wajib ya mempelajari perusahaan Rock Science ini ya. Update software-software apa saja yang terbaru gitu ya. Kalau slide dan PES yang akan saya demonstrasikan, ini versi yang 6 dan versi 8. Ya cukup jadul, tapi setidaknya kalian bisa mendapatkan pemahaman bagaimana memodelkan sampai menganalisis kestabilan lereng dan terowongan gitu ya. Nah, ada software Surpak gitu ya. Di Surpak ini gitu ya, ini hanya mendesain pit gitu ya. Bisa juga nanti blok model gitu ya. Tetapi di Surpak nggak bisa melakukan optimasi cadangan dan sumber daya gitu. Dia memiliki software sendiri, Whittle namanya gitu ya. Oke. Dan ada juga nanti software Manscape untuk penjadwalan ya. Main scheduling. Kalau Manscape itu untuk desain batu bara, komunitas batu bara berbeda ya. Nah, saya tidak akan mengajarkan Manscape ya. Karena memang basic saya itu bukan di batu bara sebenarnya, tapi di mineral. Makanya saya belajarnya Surpak gitu ya. Nggak bisa saya semuanya gitu ya. Bisa Surpak, bisa ArcGIS gitu ya, bisa apa tuh? Bisa Manscape gitu ya. Itu jarang gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Tadi pit yang tampilan di AutoCAD itu tampilan di Surpak seperti ini ya. Dan ini software memang peruntukannya untuk mendesain pit ya. Bukan seperti AutoCAD bisa semua, bisa AutoCAD ya, bisa semua gitu ya. Tapi bukan peruntukan untuk ditambang, apalagi desain tambang gitu ya. Kalau untuk desain tambang di mineral itu penggunaan Surpak gitu ya. Kalau mau desain pit yang batu bara pakai Manscape gitu ya. Oke. Baik, itu ya pengantar kuliah untuk software tambang ya. Semoga saja minggu depan saya bisa ketemu langsung kalian gitu ya. Ya walaupun sudah beberapa kenal di mekanika batuan ya. Tetapi mungkin ada yang belum gitu ya. Saya pengen mulai kenal dengan angkatan 2022 ini gitu ya. Ada yang 2021 enggak? Angkatan 2021. Enggak ada? Yang angkatan 2023 apakah ada? Berarti semuanya 2022 ya? 21 ada, Pak. Immanuel Munte. Kamu nggak ngambil kemarin? Immanuel Nebaho, Pak. Oh, Immanuel Naibaho. Iya, Pak. Kemarin nggak ngambil? Penuh ya? Penuh, Pak. Oke ya. Contoh nah. Udah semester 7 masih ngambil ya. Tapi KP udah Immanuel? Sudah, Pak. Oke ya. Iya. Oke. Baik. 2023 ada nggak yang ngambil? Cepatan aja kayaknya ya. Kalau 2003 udah ngambil ya. Semester 4 lah ya. Oh, ada yang 2023 ya. Danti. Iya benar ya. Danti, Anissa, Michael. Wah, ini kebanyakan 2023 ya.
2022-nya nggak ada yang ngambil kayaknya nih. Salah ya. 2022 ini maaf ya. 37 itu tambang ya. Tapi 2022 semua ya. 2021 ada ya. Ryu, ya. Jeremia, Kelvin, dan sebagainya. Itu kelas RA ya. Saya nggak lihat semuanya. Baik, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup materi pengantar hari ini? Baik, kalau nggak ada, terima kasih atas kehadirannya ya, dan mohon dimaklumi minggu ini masih virtual dan saya gabung gitu ya. Semoga minggu depan bisa saya pisah-pisah gitu ya, agar nanti pas demonstrasi jika ada pertanyaan tidak terlalu banyak gitu ya, dan cukup untuk saya jelaskan di waktu 2 SKS gitu. Baik, saya cukupkan untuk materi hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.